Assalamualaikum teman-teman, selamat pagi. Bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Sebelum pembelajaran hari ini kita mulai, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk presensi teman-teman, bisa tulis nama kalian di Google Classroom yang sudah saya sediakan. Jika sudah, Ibu akan mulai pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelumnya, saya mau bertanya sama teman-teman di sini. Apa kalian pernah membujuk atau meyakinkan ibu, ayah, dan teman-teman kalian? Jika pernah, itu termasuk persuasi loh. Hari ini materi kita adalah membahas tentang teks persuasi. Sebelum kita membahas teks persuasi, kita harus mengetahui teks persuasi, pengertian teks persuasi, unsur-unsur teks persuasi, dan permasalahan teks persuasi. Yang pertama, pengertian teks persuasi. Teks persuasi adalah teks yang bersifat membujuk. Jadi, dalam teks persuasi berisi tulisan yang bertujuan meyakinkan pembaca agar tertarik dan mengambil tindakan tertentu. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, teks adalah naskah yang berupa kata-kata asli dari pengarang. Teks juga berarti bahan tertulis untuk dasar memberikan pelajaran, berpidato, dan sebagainya. Sedangkan persuasi menurut KBBI adalah bersifat membujuk secara halus atau supaya menjadi yakin. Jadi, pengertian teks persuasi adalah teks yang bersifat membujuk agar orang yakin. Dari pembelajaran tersebut dapat disimpulkan teks persuasi adalah teks yang menyajikan sudut pandang tertentu untuk membujuk pembaca. Unsur-unsur teks persuasi. Unsur-unsur teks persuasi adalah 1. Kata kerja yang menyatakan penjelasan. Kata kerja ini banyak digunakan pada bagian pembukaan dan penyampaian tesis. Contoh, kata kerja yang menyatakan penjelasan adalah merupakan, ialah, yaitu, dan adalah. Yang kedua, konjungsi yang menyatakan tujuan dan penjelasan. Konjungsi ini sering digunakan pada bagian tesis. Contohnya, konjungsi tujuan adalah agar, supaya, dan untuk. Konjungsi penjelasan adalah bahwa. Yang ketiga, konjungsi sebab akibat atau kasual. Konjungsi ini sering digunakan pada bagian argumen. Contohnya, konjungsi sebab adalah sebab, karena, dan oleh karena. Konjungsi akibat adalah hingga, maka, sehingga, sampai, dan sampai-sampai. Yang keempat, kata tugas yang menyatakan ajakan atau larangan. Kata tugas yang menyatakan ajakan digunakan pada bagian rekomendasi. Contohnya, kata tugas adalah ayo, hendaknya, dan mari. Kata tugas yang menyatakan larangan adalah jangan, dilarang, dan hendaknya. Yang kelima, penggunaan partikel lah dan kah. Selain kata tugas, partikel lah dan kah juga sering digunakan pada bagian rekomendasi untuk mempertegas saran, ajakan, atau larangan yang disampaikan penulis. Permasalahan aktual teks persuasi. Yang pertama,
Persuasi adalah komunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Yang kedua, lugas, mengenai pokok-pokok atau yang perlu-perlu saja. Yang ketiga, asasi, bersifat dasar atau pokok. Yang keempat, propaganda, rangkaian pesan yang bertujuan untuk mempengaruhi pendapat dan kelakuan masyarakat atau sekelompok orang. Yang kelima, ejaan, penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulisan yang distandarisasikan dan mempunyai makna. Yang keenam, bertujuan mengajak orang untuk melakukan sesuatu. Yang ketujuh, memiliki data berupa fakta, contoh, dan bukti yang digunakan untuk memperkuat alasan yang disampaikan oleh penulis berkaitan dengan tujuannya. Yang kedelapan, mengandung kata-kata ajakan seperti ayo, marilah, dan laksanakanlah. Yang kesembilan, memiliki unsur kalimat saran. Yang kesepuluh, persuasi politik, yaitu meliputi persuasi pendidikan, persuasi advertensi, persuasi propaganda. Yang kesebelas, untuk meyakinkan atau mempengaruhi pembaca untuk melakukan apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Sekian pembelajaran kita hari ini tentang pengertian teks persuasi, unsur-unsur teks persuasi, dan permasalahan teks persuasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.